Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita malam ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, Masya Allah, tabarakallah, para alim ulama yang kami hormati, para asatidz dan ustadzat, juga para pemuka masyarakat. Bil khusus di sini ada Bapak RW, mungkin Bapak RT juga hadir, ataupun pemuka-pemuka masyarakat yang sempat ataupun hadir di tempat ini. Semoga seluruhnya Allah muliakan dan Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Indah sebelum menyampaikan dari apa yang disampaikan, tidak lupa untuk niat i'tikaf. Silahkan dalam hati kita masing-masing, karena ini adalah sunnah muakkadah. Dalam perkataannya, inna likullil khalaya fil jasad yuriduna shadaqah. Sesungguhnya setiap pori-pori yang ada di dalam tubuh kita ini ingin berbuat sedekah. Setiap pori-pori. Jadi kalau ditanya pori-pori, kira-kira dalam tubuh ini ada berapa pori-pori? Pasti banyak sekali. Setiap pori-pori ingin berbuat sedekah. Sekarang entah berapa pori-pori dalam tubuh ini, entah berapa banyak pori-pori ini dan ingin berbuat sedekah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, asy'arul wahidu yuridu sadaqah? Apakah sehelai rambut ingin berbuat sedekah? Rasulullah katakan iya. Bagaimana caranya ya Rasulullah sehelai rambut ingin berbuat sedekah? Rasulullah katakan di antaranya adalah al-i'tikafu bil masajid. Engkau duduk di masjid, maka seluruh pori-pori yang sedang kita miliki ataupun pori-pori yang kita miliki sedang berbuat sedekah. Jadi indah dalam perkataannya, ya Rabb, niatkan kita sedang di rumah Allah untuk niat i'tikaf. Saya sudah duduk dari tadi, dari maghrib, lupa niat i'tikaf. Kata-kata menurut Imam Syafi'i, saya niat i'tikaf selama aku di dalam masjid. Berarti sudah terambil dari awal sampai nanti. Sudah niat i'tikaf ya? Alhamdulillah. Silahkan dalam hati, ya Rabb, saya niat i'tikaf. Tema yang akan kita bahas dalam kaitan khatmul Quran di blok Arafah ini, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan dengan khatmul Quran ini Allah semakin ridha kepada kita semuanya. Karena sebelum saya sampaikan tentang tema yang akan kita bahas, ketika kita ini hidup tanpa pernah punya masalah diri kita dengan Al-Quran, baca Quran gak pernah masalah, hayu aja. Mempelajari Al-Quran, hayu aja. Menghafal Al-Quran, hayu aja. Pokoknya ketika kita tidak punya masalah dengan namanya Quran, pastikan hidup pun punten tidak banyak masalah. Bahkan selesai masalahnya dengan cepat. Tapi kalau hidup ini banyak masalah dengan Quran, pastikan banyak masalah juga dalam kehidupan. Sebesar apa masalah ibu bapak dengan Quran, baca aja masalah. Mau baca saja masalah, aduh malas, aduh capek. Masalah mau baca Quran berarti apa? Siap-siap punya masalah di dunia. Mau menghafal Quran saja, aduh susah, sudah bikin masalah dalam dirinya. Mau belajar Quran saja udah malas. Baca Quran malas, menghafal Quran malas. Intinya apa? Bikin masalah dengan Quran. Maka kalau seandainya sudah bikin masalah diri kita dengan Quran, siap-siap hidupnya diterpa masalah. Tapi kalau seandainya baca Quran, ayo, nggak ada masalah. Ngaji, ayo. Ngapalin, ayo. Ada di sini, Masya Allah, sampai bisa khatmul Quran, dukung. Masya Allah, punten. Orang yang tidak banyak masalah dengan Quran dalam kehidupannya, pastikan dirinya pun tidak akan pernah punya masalah yang berat dalam kehidupan dunianya. Sekarang
hidup ini tergantung daripada kita seperti apa dengan Quran. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Orang yang Masya Allah ahlul Quran itu sangat luar biasa. Tadi ananda kita, anak-anak kita, ada yang sudah 4 juz, ada yang sudah sekian juz. Masya Allah, itulah yang akan membuat terangnya bumi ini. Punten, saya sampaikan begini ayahanda bunda, kalau sekarang kita melihat ke langit, lihat ke langit sekarang gelap, iya. Namun langit itu indah ketika ada bintangnya. Ketika malam hari ada bintang, gemerlap yang indah, maka kita katakan, ya Rabb, indah sekali ya langit itu dengan bintang-bintang yang gemerlapan. Indah sekali. Hiasan langit itu adalah gemerlapnya bintang. Simpan dulu itu. Hiasan langit itu adalah gemerlapnya bintang. Tahu nggak? Malaikat ngelihat ke bumi itu gelap. Jadi malaikat melihat ke bumi itu gelap. Aduh, bumi itu gelap gulita. Tapi ada hiasan terang benderangnya bumi itu adalah ketika di situ ada orang-orang pencinta Quran. Bumi itu tidak indah, bumi itu tidak nyaman, bumi itu gelap kalau tidak ada ahlul Quran. Bumi itu akan menjadi terang, bumi itu akan menjadi indah ketika nampak di situ ahlul Quran. Maka disitulah sebenarnya bumi itu menjadi indah karena banyaknya ahlul Quran. Di masjid, Masya Allah, dibacakan Quran. Paling tidak ketika sholat 5 waktu, pastikan baca Quran. Imamnya baca Quran, makmumnya baca Quran, terus diisi apa lagi? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bahagia sekali kalau dalam satu komplek ada masjidnya, Masya Allah, indah sekali. Bisa lebih menjaga prokesnya, bisa menjaga kesehatannya, bisa menjaga keamanannya. Kenapa? Ya, masjid dalam komplek enak sekali. Alhamdulillah, tahadus bin nikmah. Kami juga berada dalam satu komplek yang mungil. Di situ ada masjid, bisa Jumatan sama-sama. Kami di sana di komplek kami juga hanya sekitar 70 rumah atau 80 rumah. Masjid bisa Jumatan, iktikaf Ramadan jalan. Kenapa? Karena punten, dalam keadaan apapun tetap dijaga. Itulah nikmatnya sebuah keluarga yang nyaman. Nikmat kalau komplek ada masjidnya. Tiap hari ada sholat, di sana ada baca Quran, belum lagi ada aktivitas ngaji seperti ini. Masya Allah, semakin terang komplek ini dilihat dari atas, sesuai dengan nama Arafah namanya. Masya Allah. Jadi ketika dengan mengatakan apa sih hebatnya Al-Quran, Al-Quran itu terlalu banyak kehebatannya. Satu, tadi saya sampaikan sebagai muqaddimah, banyak masalah hidup ini. Berarti cek seperti apa hati kita dengan Quran. Sudah mencintai Quran enggak? Sudah sering baca Quran enggak? Sudah mendawamkan baca Quran enggak? Kalau seandainya hidup ini banyak masalah pribadi kita dengan Quran, siap-siap masalah akan datang bertubi-tubi. Maka tidak pantas seorang mukminin mukminat kalau dalam sehari tidak baca Quran. Walaupun hanya setengah lembar, walaupun hanya 1 lembar, baca. Kenapa? Karena sebenarnya saat sedang membaca Quran, ibu bapak hakikatnya sedang membuka pintu-pintu kebahagiaan dunia dan akhirat. Setiap huruf yang dibaca, setiap ayat yang dibaca, setiap lembar yang dibuka, bagaikan sedang membuka lembaran-lembaran kesuksesan di dunia dan di akhirat. Terutama dalam masalah seperti ini. Dalam keadaan COVID begini, sudah 2 tahun demikian, apa yang harus dilakukannya? Coba, selama COVID yang terjadi, masalah urusan dunia banyak yang terbengkalainya, nambah nggak urusan akhiratnya? Hafalannya nambah nggak? Bacaan Qurannya nambah nggak? Lagi PPKM, semuanya banyak di rumah. Apa yang lebih banyak digunakan? Baca Quran kah? Nonton TV kah? Lihat berita kah? Maka ketenangan yang harus diraih itu ada dengan baca Quran. Baca Quran. Masya Allah, ini sebagai muqaddimah yang ingin saya sampaikan. Rasa bahagia, rasa senang, rasa gembira. Karena apa? Karena melihat ahlul Quran di Masjid Baitul Izzah ini. Insya Allah seperti ini Allah angkat derajat kita di dunia dengan ahlul Quran, bersama dengan ahlul Quran kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lihat, merdeka karena apa? Karena hijrah. Masya Allah. Tidak akan diperpanjang kalimat ini. Namun yang jelas sering kita dengar kata-kata merdeka itu terbebas daripada perbudakan, terbebas daripada penjajahan. Itulah intinya. Para pejuang
walau bagaimanapun selalu mengatakan ketika berjuang merdeka, merdeka, merdeka. Cek baik-baik. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang namanya merdeka itu adalah terbebas daripada perbudakan, terbebas daripada penjajahan. Sebenarnya tahu nggak? Kita ini sadar tidak disadari ada penjajah yang ada di dalam hati kita. Penjajah yang ada di dalam hati kita, terkadang kita tidak sadar kalau itu selalu menguntit kita, mengikuti kita, selalu nempel kepada kita. Apa coba? Camkan baik-baik. Penjajah ini kalau paling besarnya nanti kita akan buka. Karena apa? Itulah yang menyebarkannya. Itulah yang menyebarkannya. Namun disampaikan kalimat ini oleh para ulama dengan tegas sekali. Simpanlah kalimat merdeka karena kita selalu menginginkan satu kemerdekaan, dan alhamdulillah negeri ini sudah merdeka. Tapi terkadang usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kita lupa ada penjajah yang ada di dalam diri kita. Penjajah apa ya? Simak kalimat ini baik-baik. Sebelum saya jauh melangkah, dulu para pejuang kita ingin merdeka negeri ini, kira-kira punya keinginan nggak kira-kira? Ada. Setelah itu berjuang, iya, punya keinginan, ada usaha, berjuanglah untuk mendapatkan kemerdekaan. Dan akhirnya qadarullah, ridha Allah, Allah berikan kemerdekaan kepada negeri kita ini dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Tapi hati-hati, ternyata penjajah yang ada di dalam hati kita ini adalah sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri ini, sehingga itulah yang menjadi penjajah sesungguhnya yang setiap hari ada di dalam hati. Pertama, punten, penjajah yang pertama di dalam hati kita ini, sehingga tidak ada nyamannya kehidupan di dalam, baik itu bertetangga, baik itu bersahabat, baik itu berteman. Punten, yang pertama penjajah yang ada di dalam hati kita ini adalah sifat iri, sifat hasad. Kadang-kadang berapa banyak orang dijajah oleh sifat itu, dijajah oleh sifat iri, dijajah oleh sifat hasad. Pertanyaannya, iri itu apa ya? Hasad itu apa ya? Semua mungkin ibu bapak tahu, iri, hasad tahu. Iri itu, hasad itu gampang. Maknanya adalah, sering dikatakan, pokoknya orang iri, orang hasad tidak suka kalau melihat orang lain bahagia. Nggak suka. Ngelihat orang lain sukses, dia nggak suka. Ngelihat orang lain bahagia, dia nggak suka. Ngelihat orang lain berhasil, dia nggak suka. Kenapa? Itulah orang iri. Simpan kalimat ini baik-baik. Jadi berapa banyak di antara kita yang hidup di dunia ini dijajah oleh sifat apa? Iri. Dan iri ini, simpan baik-baik ini. Dan iri ini Rasulullah katakan, likulli qalbin lahu budratun minal hasad. Setiap hati itu punya yang namanya benih iri. Saya tanya sama ibu bapak, punten, pernah iri nggak? Pernah iri nggak? Pernah. Kalau nggak pernah iri, itu nggak punya hati rasa-rasanya. Karena Rasulullah katakan setiap hati ada apa tadi? Benih. Benih apa? Iri. Tapi irinya itu ada yang berkembang, lalu ada irinya itu langsung mati. Nah, punten. Dan lebih dahsyatnya lagi, kakak bisa iri ke adiknya nggak? Bisa. Adik bisa iri ke kakaknya, tetangga bisa ke tetangganya, teman bisa ke temannya, satu kantor bisa iri, bisa. Dan simak kalimat ini baik-baik. Berarti yang namanya iri ini adalah penjajah yang ada di dalam hati kita. Kenapa? Karena efeknya tadi digambarkan, kakak bisa iri ke adik, adik bisa iri ke kakak, teman bisa iri ke temannya. Nah punten, saya tanya, orang tua ada yang iri ke anaknya nggak kira-kira? Orang tua iri nggak ke anaknya? Misalnya gini, waduh adik saya lebih sukses daripada saya, iri. Aduh kakak saya lebih berhasil daripada saya, iri.
Aduh, tetangga saya lebih hebat daripada saya, iri. Aduh, tetangga saya anaknya udah jadi S1, anak saya belum, iri. Aduh, anak saya tidak diterima ke kedokteran, tapi tetangga saya anaknya diterima ke kedokteran, iri. Punten, bisa iri, bisa iri, bisa iri. Tapi punten, saya tanya, ada nggak orang tua iri karena anaknya lebih sukses dari orang tuanya? Ada nggak kira-kira? Ada nggak iri? Misalnya gini, ibu bapaknya jadi suster, ibu bapaknya jadi suster, anaknya mau jadi dokter. Tiba-tiba anaknya bilang gini, Pak, saya mau ujian nih, sebentar lagi jadi dokter. Ibu bapaknya, astagfirullahaladzim, bahaya anak jadi dokter ini. Masa kita cuma jadi suster, anak jadi dokter? Gimana caranya biar anak tidak jadi dokter? Ada yang begitu nggak kira-kira? Ada iri begitu nggak? Justru kalau anaknya berhasil, orang tuanya bagaimana? Orang tuanya bagaimana? Senang, senang. Kenapa tidak iri? Kenapa tidak iri? Karena di situ ada rasa apa? Cinta. Ulangi lagi. Karena di situ ada rasa cinta, iri itu akan sirna. Tapi kalau tidak ada rasa cinta, iri itu tumbuh. Kalau benar-benar di antara kita saling mencintai, berarti tidak akan pernah ada iri di antara kita. Tidak akan pernah ada hasad di antara kita. Kalau seandainya ada iri, ada hasad, berarti belum menyebarnya rasa cinta. Ini, simak kalimat ini baik-baik. Penjajah yang sesungguhnya adalah selalu ada kebencian di dalam hati. Lalu apa? Ada iri di dalam hati. Akhirnya apa? Sampai sekarang gara-gara dulu punten, tanpa merasa hormat, tanpa bermaksud apa-apa. Dari pemilihan dulu, pemilihan pertama RI 1 RI 2 sampai pemilihan yang kedua RI 1 RI 2 sampai sekarang, punten, udah beres masalahnya itu orang yang ribut itu? Udah beres apa belum? Kalau sudah ada kebencian, nggak bisa sama sekali. Belum beres. Sebutannya, kata-katanya, ucapannya, bagaimana coba kita bilang merdeka, 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 sementara masih dijajah dengan kebencian. Kalau sudah dijajah kebencian, ada hasad intinya. Hati-hati, hati-hati. Jadi kalau mengatakan merdeka karena hijrah, yuk, hijrah yang pertama adalah jauhkan dalam hati kita apa? Hasad. Hasad itu awal mulanya karena kebencian, maka ganti dengan apa tadi? Cinta. Kalau di antara kita sudah saling mencintai, Masya Allah, itu indah. Padahal kita sudah disatukan dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah disatukan dengan itu. Sudah disatukan ketika sholat, Allahu Akbar. Mau yang kemana, kiblatnya sama. Mau yang idolanya siapa, yang dipilihnya siapa, punten-punten, tetap saja yang namanya Fatihahnya sama, takbiratul ihramnya sama, sujudnya sama, i'tidalnya sama. Itu adalah persamaan yang kuat. Tapi punten, Rasulullah mengatakan, simak hadis ini, dabba ilaikum da'ul umam min qablikum al-hasadu wal baghdha. Artinya apa? Telah hancur umat terdahulu. Umat terdahulu telah hancur karena dua hal. Tahu karena dua hal itu apa? Benci dan hasad. Ngelihat gambarnya udah benci, ngelihat gayanya udah benci. Coba kita tidak, ini kenapa harus ada kata-kata ini? Kenapa sengaja setan menyebarkan rasa kebencian itu? Akhirnya apa? Hasad. Subhanallah, kadang-kadang itu yang ada. Maka tolong cek baik-baik. Hijrah demi kemerdekaan diri kita ini adalah tanamkan rasa cinta. Untuk siapa? Mukminin mukminat. Jauhkan rasa apa? Hasad. Karena semakin ada hasad, itu semakin datang kebencian. Bahkan kalau dibuka punten, ibu bapak yang pertama kali hasad makhluk Allah siapa? Siapa yang pertama kali hasad dari makhluk Allah? Siapa? Ya, iblis. Iblis yang pertama kali hasad dari makhluk Allah. Iri karena apa? Iri karena Adam malah dijadikan khalifah. Kata iblis, dia bilang gini, kenapa Adam yang harus jadi khalifah? Kan aku lebih senior. Nah itu dia, iri.
Karena irinya iblis langsung membenci Adam. Sampai kapan iblis membenci Adam? Sampai kapan? Sampai sekarang. Sampai kiamat masih benci nggak? Benci. Sampai sekarang masih benci Adam. Yang lebih parah lagi, membenci turunannya Adam nggak? Kita turunannya Adam nggak? Sampai turunan mana yang akan dibenci oleh iblis? Sampai turunan mana? Sampai turunan ujung. Itulah sehasan-hasannya iblis, punya masalah dengan Adam, yang dibenci Adam sampai turunan-turunannya. La ughwiyannahum ajmain. Itu kata siapa itu? Pokoknya yang namanya turunan Adam mau disesatin semuanya buat jadi ahli neraka. Kata siapa? Iblis. Karena ada apa? Benci. Tapi kan dia benar-benar musuh Islam, bla 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 segala macamnya. Misalnya, ya kita benci iblis. Tapi punten, saya sampaikan, pernah mengenal satu kalimat yang diucapkan seorang yang musuh Rasulullah SAW, Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Abu Jahal. Masih banyak lagi, namun saya sebutkan Abu Jahal yang sangat terkenal. Abu Jahal itu menghina Rasulullah saat di Mekah, memerangi Rasulullah saat di kota Madinah. Pokoknya kalau ibu bapak mendengar Abu Jahal, yang terfikir dalam pikiran kita, Abu Jahal musuh Rasul apa sahabat Rasul? Musuh. Udah, nggak mungkin ada kata-kata Abu Jahal sahabat Rasul, nggak masuk. Seperti halnya saya katakan, kalau Fir'aun neraka apa surga? Udah langsung neraka, gitu kan? Abu Jahal langsung kebayang musuh Rasul, Abu Jahal. Tapi yang ingin saya sampaikan, punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah pun begitu dia dewasa merangi Rasul. Di perang Badar jadi musuh Rasul, di perang Uhud jadi musuh Rasul. Pokoknya ini Ikrimah memusuhi Rasulullah. Tahu apa yang terjadi? Ketika Futuh Mekah, Ikrimah ini kabur dari kota Mekah. Kenapa? Karena tahu Rasulullah itu musuh bebuyutannya. Tapi pas kabur, ketemu dengan istrinya, diajak sama istrinya. Aduh Pak, kabur kemana? Udahlah mending iman, coba pelajari syariat, coba yang benar iman. Akhirnya Ikrimah bertanya, memang kalau aku Islam, Rasul terima aku nggak? Aku ini musuh bebuyutan Rasulullah, bukan aku saja, bapakku saja musuh bebuyutan Rasulullah. Kalau saya beriman, kira-kira diterima nggak ya? Datang ke hadapan Rasulullah. Datang, apa disampaikan? Ya Rasulullah, Ikrimah mau masuk Islam. Coba bisa dibayangkan ini. Bagaimana kalau bapak, ibu, ada anak yang mau kerja, misalnya di rumah ibu bapak, sementara bapaknya anak ini benar-benar ingin membunuh kita, ingin menghancurkan kita. Kira-kira mau diterima kira-kira ya? Telah menghancurkan kita. Waduh, ini anaknya. Enggak, jangan, pergi. Saya mau cari yang lain. Enggak, bisa begitu. Tapi apa yang terjadi Rasulullah? Apa? Ikrimah mau jadi Islam? Iya. Apa kata Rasulullah? Ya Rabb, ayahnya tidak bisa aku selamatkan dari neraka, aku harus menyelamatkan anaknya menjadi ahli surga. Masya Allah. Coba kata-katanya itu. Yang masalahnya sama siapa? Kalau sudah selesai, tuntaskan. Ini malah ilaha illallahnya sudah besar, sudah kuat, sudah kokoh. Tapi apa? Karena punten, yang paling diutamakan itu ternyata ketika kita kata saya ingin hijrah untuk memerdekakan. Memerdekakan paling tidak siapa? Ini karena capek. Kalau kemana-mana bawa kebencian itu capek, ibu bapak. Datang ke sana ngeliat itu capek. Kenapa? Karena membawa apa? Hasan dan benci. Maka merdeka diri kita ini dengan menghilangkan apa tadi yang pertama? Benci, ya, ataupun hasan. Pindahkan menjadi orang yang mencintai. Masya Allah, ini dia. Pernah dengar nggak hadis ini? Insya Allah semua sudah tahu hadis ini. Rasulullah mengatakan kata-katanya, tidak akan pernah kalian menjadi ahli surga sebelum kalian menjadi orang yang beriman. Itu hadisnya. Dan tidak dikategorikan kalian orang yang beriman sebelum kalian saling mencintai. Ulangi lagi nih, mau percepat waktunya kita ini, saya percepat. Tidak dijadikan kalian ini menjadi ahli surga sebelum kalian termasuk orang yang beriman. Dan tidak dikategorikan kalian orang yang beriman kalau kalian belum mencintai, saling mencintai. Lihat ketiganya.
Ala adullukum, mau nggak aku tunjukkan kepada kalian, subhanallah, bi'amalin, dengan satu perbuatan, idza fa'altumuh, apabila kalian melakukannya, tahabbtum, maka kalian akan saling mencintai. Dikejarnya itu saling mencintai. Iman, ya kan? Saling mencintai. Ya Rabb, surga diberikan kepada orang beriman. Dikategorikan beriman asal dia saling mencintai. Rasulullah kan, mau gak aku tunjukkan kepada kalian satu perbuatan, jika kalian lakukan kalian saling mencintai? Iya ya Rasulullah, tunjukkan apa perbuatan itu. Rasulullah dengan tegas kata-katanya, afsus salam. Apa artinya afsus salam? Sebarkan salam. Sebarkan salam. Oh, jadi afsus salam itu sebarkan salam. Bener, maksudnya assalamualaikum. Kalau hanya ucapan mah gampang. Kalau hanya mengatakan assalamualaikum itu perkataan mudah, tapi yang paling sulit itu afsus salam, menyebarkan salam bukan hanya dengan ucapan, tapi menyebarkan salam dengan apa? Perbuatan. Contoh, ada masuk ke masjid, tiba-tiba di situ misalnya ada paku. Saya lewat, di situ ada paku, pas di tangga ada paku, di situ ada orang mau turun. Saya katakan, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tapi saya biarkan pakunya di situ. Saya melengos saja ke kiri biar menginjak paku. Itu afsus salam apa bukan? Tidak. Tapi kan saya sudah mengucapkan salam. Bukan hanya dengan ucapan tapi perilaku. Coba afsus salam, angkat pakunya, itu afsus salam. Subhanallah. Kalau misalnya ketika sedang berjalan ada tempat sesuatu yang bahaya, ada sesuatu yang tidak baik, maka sebarkan salam. Maksudnya apa? Ini bahaya, angkat. Ini tidak baik, buang. Kenapa? Afsus salam. Jadi menyebarkan salam itu bukan hanya dengan ucapan. Kalau ucapan mah gampang gak kira-kira? Gampang. Assalamualaikum, enteng. Tapi berapa banyak mengucapkan assalamualaikum tapi hatinya mengharap dirinya untuk menjadi celaka. Na'udzubillah. Astagfirullah. Lagi keluar kita katakan, Pak maaf, di belokan sana itu kayaknya ada oli yang tumpah, jalannya agak licin. Afsus salam lah itu? Afsus salam. Masya Allah, afsus salam itu luar biasa. Jadi Rasulullah mengatakan, jika kalian mengerjakan ini kalian akan saling mencintai. Afsus salam, sebarkan salam, sebarkan keselamatan. Masya Allah. Bukan hanya sekedar mengucapkan assalamualaikum. Jadi kalau dengan mengatakan, paling tidak kita mulai dari warga yang terdekat dengan kita, dengan tetangga, kanan kita, kiri kita, afsus salam. Urusan apa yang berkaitan dengan tetangga kanan kita, kiri kita, depan kita, belakang kita, afsus salam. Tambah lagi tetangga kedua, tetangga, afsus salam. Keempat, kelima, tetangganya, afsus salam. Satu komplek, afsus salam. Kalau sudah seperti itu, tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Kalau sudah kalian saling mencintai berarti imannya kuat. Kalau sudah menjadi iman kuat berarti ahli jannah. Mustahil orang menjadi ahli surga kalau di dalam hatinya masih ada rasa kebencian. Cek dalam hati kita, ada masalah dengan siapa hidup ini sampai orang yang nggak kenal jadi masalah buat kita. Iya. Lalu kalau misalnya ini doakan, ya Rabb, doakan. Tapi kalau nggak punten bahasanya, udah kalau bisa kalau diungkapkan udah mentok gitu ya, udah mentok. Ini doakan udah, tapi orang yang nggak sadar didoakan nggak beres-beres, udah serahkan pada Allah. Allahumma kfinahu bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah, saya serahkan orang ini kepadamu, terserah mau engkau apakan. Itu mentok-mentoknya luar biasa itu. Ya Allah, saya serahkan kepadamu. Tahu yang namanya Suraqah ibnu Malik? Suraqah ibnu Malik, Rasulullah sedang berjalan ke kota Madinah dengan untanya. Suraqah berada di belakang, sudah siap dengan ramah. Ramah itu apa? Dengan tombaknya, siap untuk dihadangkan, siap untuk dihujamkan. Mau bagaimana lagi? Rasulullah yang melirik ke belakang, kata-katanya, Allahumma kfinahu bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah, cukuplah engkau yang melindungiku, dan aku serahkan orang ini, terserah engkau mau diapakan, mau dibagaimanakan. Jatuh orang ini, jatuh. Sekarang kalau kita susah untuk melihat orang bagaimana caranya, apalagi di zaman sekarang ini, subhanallah, kita hanya mengatakan Allahumma kfinahu bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah, aku serahkan orang ini kepadamu.
Saya rasa dia terlalu berlebihan untuk memojokkan syariat misalnya. Dia terlalu berlebihan untuk memojokkan ulama misalnya. Dia terlalu berlebihan untuk misalnya menghinakan syariat. Maka kita katakan, ya Allah, aku serahkan orang ini kepadamu. Terserah engkau mau diapakan dan mau dibagaimanakan. Itu kata-katanya. Serahkan pada Allah subhanahu. Karena Allah yang lebih tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Kenapa? Kadang-kadang kita salah-salah juga. Mau jawab, mau apa, salah juga. Tapi punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang pertama kali dibenahi dalam diri kita ini adalah apa? Rasa cinta. Rasa cinta. Ini dia rasa cinta. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Lejeng Suping, ini kakak saya Ustaz Diana di sini. Ya, saya di sini ada Ustaz Diana, juga ada istri saya Umi Maki. Tadi masih ada Umi Maki di sana kan, mana? Oh, ada, tak kelihatan tiang-tiang. Ada Umi Maki hadir ya. Alhamdulillah bisa kumpul di sini. Alhamdulillah. Saya lanjutkan. Berarti dengan mengatakan merdeka karena hijrah. Kadang-kadang kita ingin merdeka. Tolong rasa kita sudah bisa mencintai nggak mukminin mukminat? Kenapa para pejuang Indonesia sanggup menang meraih kemerdekaan? Karena para pejuangnya kira-kira saling mencintai apa saling hasad kira-kira? Saling mencintai. Para pejuang, para jenderalnya, Masya Allah, para panglimanya, semua saling mencintai. Karena kalau sudah saling mencintai, kompaknya luar biasa. Kuat basirahnya, dekatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Itulah yang indah. Bagaimana cerita merdeka kalau di antara mukminin mukminat saja dalam hatinya tidak ada saling rasa cinta. Kalau sudah tidak ada rasa saling cinta, dicabut oleh Allah. Apa? Rasa cinta itu hilang, yang ada benci. Kalau sudah benci ada, datang rasa benci, tambah lagi. Lebih apa lagi? Setelah rasa benci tiba, langsung hasad. Kalau sudah datang hasad, udah. Kalau sudah datang hasad mah, cek apa yang dilakukannya. Kalau sudah hasad mah, na'udzubillah, bisa tanpa pikir panjang ingin melakukan sesuatu kepada orang yang dibencinya. Dengan hasad itu mengerikan. Orang hasad bisa sihir, bisa karena hasad. Iya kan? Apalagi coba, bisa ngadu domba karena hasad? Bisa. Bisa fitnah karena hasad? Bisa. Bisa ngebohongin orang? Bisa. Kalau orang sudah hasad mah tutup mata. Mengerikan sekali. Awal mulanya apa? Benci. Kenapa? Tidak ada cinta. Berarti yuk merdekakan diri kita. Yang pertama dari sifat benci dan hasad. Merdekakannya dengan apa? Rasa cinta. Masya Allah. Dengan cara apa? Afsus salam, menyebarkan salam. Ini pertama. Dua, punten. Yang kedua, simak kalimat ini baik-baik untuk ayahanda bunda. Merdekakan diri kita dari sifat yang namanya sifat kesombongan. Coba itu. Terkadang jujur saja ayahanda bunda. Saya langsung petik apa namanya kuncupnya. Cek dalam surah yang pertama dalam Al-Quran, itu surat Al-Fatihah. Ayat keduanya apa? Alhamdulillah. Artinya apa ayahanda bunda? Segala puji yang sempurna milik Allah. Bisa dibayangkan nggak ibu bapak? Surat pertama yang baru dibuka, langsung Allah ceritakan segala puji yang sempurna milik Allah. Itu adalah perkataan pertama yang ada dalam Al-Quran, dikatakan segala puji yang sempurna milik Allah. Padahal punten. Kalau mau nih buat kita manusia gitu, kalau kita buat manusia, kalau saya mau mengajukan proposal sama bapak sama ibu karena saya ingin diterima proposal saya ingin menjadi karyawan di tempat bapak, maka saya kasih proposal. Yang pertama kali saya akan ukir di situ, yang pertama kali dibanggakan itu hasil karya saya. Misalnya saya katakan lulusan mana, hasil karya apa, hasil, biar nanti ketika dilihat yang pertamanya itu jelem, ini luar biasa. Allah bisa saja begitu Quran dibuka, dan Bismillahirrahmanirrahim, langsung Allahu khaliqu kulla syai', bisa saja. Allahul ladzi yuhyi wa yumit, bisa saja. Ketika dibuka Quran itu tulisannya Allah yang menghidupkan dan mematikan kalian. Itu kan lebih galak gitu kan? Begitu Allah menghidupkan mematikan. Atau mengatakan hidup dan matimu di tanganku, kan lebih galak lagi gitu. Atau mengatakan langit dan bumi aku yang menciptakan, bisa begitu. Tapi Allah begitu surat pertama
Allah katakan segala puji hanya milikku. Masya Allah. Allah tidak katakan langit bumi milikku, hidup dan matimu milikku, aku yang mengurus semua kehidupan. Tidak begitu. Atau surga dan neraka milikku. Allah katakan dengan indah apa tadi? Segala puji yang sempurna hanya milik Allah. Pertanyaan para ulama, kenapa ya di awal-awal surat Allah mengatakan puji itu milikku? Ternyata jawaban para ulama dahsyat sekali. Karena Allah tahu manusia yang hidup di dunia ini, yang dicarinya itu adalah lebih sedang mencari pujian dari makhluk ketimbang pujian dari Allah. Punya itu ingin dipuji, punya ini ingin dipuji, punya itu ingin dipuji. Saya tanya, punten, gak usah angkat tangan, jawab saja dalam hati. Ada nggak yang senang, yang tidak senang dipuji di sini? Kayaknya enggak. Iya. Atau saya katakan, senang nggak kalau dipuji? Senang. Punya handphone baru pengen dipuji, punya jam tangan baru pengen dipuji, punya ini jam baru pengen dipuji, pengen dipuji. Apakah salah? Tidak. Tapi yang salah itu dia tidak sadar apa yang dimilikinya itu adalah datang dari Allah. Dia malah memuji pemberiannya ketimbang memuji siapa? Sang pemberi. Kadang-kadang kita lebih memuji pemberian Allah, lupa memuji kepada siapa? Yang memberinya. Punten, pernah dengar kisah ini? Ini semua sudah tahu kisah ini. Kisah Nabi Yusuf yang berlalu. Lalu para wanita-wanita di Mesir itu sambil mengupas mangga atau mengupas buah gitu ya. Lalu tangannya kenapa? Kena gores. Udah tahu kisahnya itu kan? Sampai mengatakan kata-katanya, "Hasyallah, innahu malakun karim." Saking lihat Nabi Yusuf gantengnya, lupa mereka ini, lepas kontrol. Akhirnya apa dia? Hasyallah, gitu kan? Waduh, ini bukan manusia, ini malaikat yang turun ke bumi. Berdarah tangannya, berdarah-darah. Wa qatta'na itu berulang-ulang. Punten pertanyaannya, kenapa para wanita itu sampai punten lepas kontrol, tangannya tergores? Karena saking kagumnya melihat siapa? Nabi Yusuf. Pernah ada yang nyelam nggak? Lebih dalam lah, dalam artiannya, ya Rob, para wanita itu melihat gantengnya ya Nabi Yusuf sampai tangannya tergores tanpa terasa. Bagaimana kalau nanti yang dilihatnya adalah yang menciptakan Yusuf? Mana lebih indah kira-kira? Yusufnya apa Allahnya? Tapi ketika melihat gantengnya Nabi Yusuf, nggak pernah kepikiran dengan mata Nabi Yusuf aja udah ganteng, apalagi yang menciptakannya. Begitu. Melihat pemandangan alam, indah luar biasa. Ya Rabb, ini indah sekali tanamannya, indah sekali langit, indah sekali lautan. Begitu dicek mata, indah sekali. Pernah kebayang nggak? Baru melihat lautan yang indah saja, begitu kagumnya. Apalagi kalau kita melihat yang menciptakan lautan. Itu Allah katakan, alhamdulillah, segala puji yang sempurna hanya milik Allah. Kata siapa? Kata Allah. Anda punya apa? Anda punya siapa? Itu punya Allah. Sekarang coba kita ini, apa yang pantas dipuji dalam diri kita? Apa coba? Apa yang pantas untuk dipuji? Jawaban kita nggak ada. Nggak ada apa? Ganteng dari Allah, cantik dari Allah, pinter dari Allah, istri dari Allah, suami dari Allah, anak dari Allah. Pertanyaan, kita punya apa? Nggak punya apa? Ayo tolong hijrah. Tolong hijrah daripada kesombongan yang sekarang dimiliki itu. Terkadang punten, walau bagaimanapun kita merasa wah dan wah dan wah, punten, maka yang paling diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling apa? Tawadhu. 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 Ketika orang ini sombong, sebenarnya dia sedang menghinakan dirinya. Ketika orang ini tawadhu, sebenarnya dia itu sedang mengangkat dirinya. Simpan kalimat ini. Kullama tawadhu 'abdi hakadha rafa'ahu Allahu hakadha. Ini dia. Saya tanya sama ayah dan bunda, siapa yang paling tinggi derajatnya dari manusia yang telah Allah ciptakan di dunia? Gak usah ragu jawabannya. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Al-Quran. Wa rafa'na laka dzikrak. Salah satunya contoh. Wa rafa'na laka dzikrak. Aku angkat namamu ya Rasulullah. Kata siapa? Kata Allah. Di sini
Ada biasanya kalau di masjid itu ada nama Allah, ada nama Muhammad. Kiri kanan biasanya. Iya, kadang ada Allah, kadang ada di sini enggak ya? Allahnya langsung di tengah, masya Allah. Iya, kadang-kadang ada Allah, ada Muhammad. Oke, di sini nggak ada Abi Maki, nggak apa-apa. Tapi azan ada nggak di sini? Ada. Setelah azan, asyhadu an la ilaha illallah. Lanjutkan apa? Asyhadu anna Muhammadar wa rafa'na laka dzikrak. Pernah ada yang mu'alaf di sini masuk Islam di sini ada? Di masjid ini ada? Ketika mu'alaf masuk Islam dan ke sini, lalu dia bilang, "Tolong bacakan 2 kalimat syahadat." Terus mu'alaf gini nih, "Ya saya mau Islam." Ayo coba bacakan. Asyhadu an la ilaha illallah. Terusin. Enggak, saya cuma itu aja. Jadi mu'alafnya tidak harus asyhadu anna Muhammadar rasul wa rafa'na laka dzikrak. Selanjutnya yang kedua, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah berada di akhlak yang paling tinggi. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim kepada Rasulullah? Kenapa Al-Quran mengatakan wa rafa'na laka dzikrak? Bahkan kenapa Al-Quran mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah? Contoh yang terbaik. Kenapa? Jawabannya satu. Kenapa? Karena Rasulullah adalah orang yang paling tawadhu. Semakin dia tawadhu, semakin diangkat derajatnya. Namrud, Fir'aun, di mana letaknya? Neraka. Karena paling apa? Paling sombong. Apa katanya sombongnya? Dia bilang, "Ana Rabbukumul a'la." Aku Tuhan yang paling tinggi. Astagfirullahaladzim. Ngaku Tuhan, saking tingginya. Punten, di dunia dia merasa itu ana Rabbukumul a'la, dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini tidak ada yang paling hina di antara manusia yang ada kecuali orang-orang yang mengaku dirinya Tuhan. Maka punten, orang mau mengangkat derajatnya bukan dengan memperlihatkan apa yang dia punya, tapi memperlihatkan ketawaduannya, itulah yang diangkat derajatnya. Ulangi lagi, berarti yang nomor 2 ini, saya ingin merdeka dengan hijrah. Ayo kalau gitu, apa? Yang keduanya ini ada, ayo hijrah dari sifat apa? Sombongan. Dengan apa? Tawadhu. Masya Allah. Punten, kalau tadi Hasan yang ngasih contoh siapa tadi? Iblis ya. Kalau sombong yang kasih contoh siapa? Iblis juga. Masa iya pernah dengar ayatnya ketika iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam, lalu iblis tidak mau sujud kepada Adam, dia dengan alasannya asjudu liman khalaqtahu tinan, apakah aku harus sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari apa? Dari tanah. Lalu dia bilang apa? Ini yang sangat masyhurnya nih, kata-kata sombongnya, ana khairum minhu. Artinya apa? Aku lebih baik daripada dia. Punten, kalau ada orang sudah merasa saya lebih baik daripada dia, itu adalah orang sombong. Dan dia belum merdeka hidupnya. Kenapa? Karena dia sedang dikungkung, dijajah dengan kesombongan. Ada yang dijajah dengan kebencian, ada yang dijajah tadi dengan kebencian dan hasad, ada yang dijajah dengan apa tadi? Yang keduanya, kesombongan. Dia itu nggak nyadar kalau dirinya itu siapa. Dirinya itu siapa? Padahal punten suami milik Allah, maka makin takrub, makin dekat, khusyuk, khudu di hadapan Allah, semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Jadi yang nomor 2 ini adalah merdekakan diri kita dari apa? Hijrahnya dari kesombongan ke tawadhu. Maka tema yang sangat luar biasa, penitia menyatakan kalimatnya merdeka karena hijrah. Nggak bisa merdeka kalau nggak hijrah. Bagaimana mau merdeka? Tinggal dimanapun kalau nggak hijrah-hijrah, benci aja bawaannya, nggak merdeka-merdeka. Mau dimanapun tinggalnya, kalau saja astagfirullahaladzim, dalam hatinya sombong saja, nggak merdeka-merdeka. Punten-punten, kalau saya tanya sama ibu bapak seneng nggak berteman dengan orang yang sombong? Berteman dengan orang yang hasan seneng nggak kira-kira? Nggak ada. Bang, saya tuh kalau berteman sama abang tuh enak banget. Kenapa? Abang tuh orangnya hasadan, jadi enak banget. Ada yang gitu? Nggak ada. Bang, abang itu kalau berteman sama abang saya senang banget. Kenapa? Saya mau cocok berteman sama abang. Kenapa? Abang itu orangnya sombong, saya suka banget abang. Nggak ada, justru kalau ketemu orang sombong mau ngapain? Pergi kita, malas. Ketemu orang sombong, balik lagi, afsus salam nggak? Enggak. Orang sombong nggak ada afsus salam tuh, nggak ada afsus salam itu. Menyebarkan salam tuh nggak ada.
Jadi kita cerita tentang merdeka, merdeka, mereka tolong merdekakan dulu yang ada dalam hati ini agar nyaman semuanya. Ketiga, punten, untuk mempercepat waktu kita. Saya harus bebaskan daripada apa lagi nih? Kita dijajah dengan apa ya? Satu, jajah dengan tadi apa? Hasad dan kebencian. Hijrah, cinta. Kedua, dijajah dengan kesombongan. Astagfirullahaladzim. Setelah itu apa? Ayo kita hijrah. Dengan apa? Dari sombong kita hijrah kemana? Ya, tawadhu. Yang ketiga, punten ini. Kita ini dijajah dengan apa? Waduh, punten sekali. Penjajah yang ada dalam diri kita, yang kadang-kadang kita ini juga menikmatinya. Penjajahan, punten, bohong. Dijajah dengan hawa nafsu yang memang bohong yang ada dalam diri kita. Saya tanya sama ibu bapak, punten, pernah bohong nggak ibu bapak? Sehari berapa kali? Nggak tahu, sehari 3 kali kan minum obat. Iya, jadi ada sehari. Kadang-kadang orang bisa sakit nggak pernah bohong. Aduh, saya udah gatal nih nggak pernah bohong. Subhanallah, punten. Iya, sekarang ini astagfirullahaladzim. Apalagi dengan kayak seperti ini. Sekarang dengan WhatsApp-nya, dengan medsosnya, kita nggak tahu beritanya apa, main disebarkan, main disebarkan, main disebarkan. Apalagi kalau sudah ada berita yang nakut-nakutin. Waduh, bikin panik itu. Hati-hati buat kita mungkin biasa, tapi begitu disebar kepada orang lain, ada orang yang nggak biasa melihat berita itu, jadi panik. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, bisa begitu. Iya. Jadi sekarang ini, punten, stop, cukup di kita saja kalau kita tidak meyakini dengan kebenaran berita itu. Disebarkan, beningan kalau benar, kalau enggak kita dapat dosanya. Itu dia ngeri sekali, hati-hati sekarang ini. Maka cukuplah orang itu dikatakan pendusta. Ini hadis Rasulullah, saya terjemahkan. Cukuplah orang itu dikatakan pendusta karena setiap mendengar dia langsung ucapkan tanpa ada tabayun, tanpa ada cross check, itu sudah dikatakan pendusta. Apalagi kalau sengaja untuk menyebarkannya. Maka punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ternyata dusta ini adalah bagian daripada penjajah kehidupan yang kita miliki. Udah gampang, enteng sekali. Datang telat ke kantor. Kenapa? Macet, padahal ketiduran. Udah enteng banget. Iya. Kenapa? Trek jawabannya itu hati-hati. Dan punten, bagaimana kita ini akan merdeka kalau seandainya masih dikungkung dengan kebohongan. Na'udzubillah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten, saya tanya lagi untuk percepat waktu. Yang pertama kali bohong dari makhluk Allah siapa? Iblis juga. Yang pertama kali hasad benci, iblis. Yang pertama kali apa tadi? Sombong, iblis. Yang ketiga, dusta siapa? Iblis. Apa kata iblis? Percepat saya gambarkan. Kan Adam, wa qula haitsu syi'tu marragadan. Ayo Adam, tinggallah hidup di sorga bersama Hawa, terserah kamu ngapain saja. Wala taqraba hadhihi syajarah, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan mendekati apa? Pohon ini, ya kan? Iya, apa kata iblis? Adam, tahu nggak kenapa Allah larang kamu untuk mendekati pohon ini? Kata Adam, nggak tahu. Karena pohon ini namanya pohon khuldi. Yang mengatakan pohon khuldi itu iblis, bukan Adam, dan bukan Allah. Allah hanya mengatakan hadhihi syajarah. Tapi yang namanya iblis membungkus pohon ini dengan ucapan ini pohon abadi. Maksudnya apa iblis? Maksudnya kamu itu sebenarnya mau diciptakan hidup di bumi. Nah, karena kamu itu dicanangkan buat di bumi. Kenapa Allah larang kamu mendekati pohon ini? Karena ini pohon abadi. Kalau kamu menyentuh pohon ini, apalagi makan buahnya, kamu jadi abadi di sorga, nggak ke bumi nanti. Itulah bohongnya siapa? Bohongnya iblis. Ngiming-ngimingnya gitu. Sampai dalam Al-Quran iblis mengatakan, demi Allah, kalau aku ini, kami ini laminan nasihin. Itu bohong yang kedua. Demi Allah, kami termasuk makhluk yang berikan nasihat kepadamu. Pakai demi Allah, bohongnya. Jadi kalau ada manusia demi Allah bohong, itu mah udah jadul. Iblis duluan udah dulu begitu. Iblis sudah demi Allah. Iblis demi Allah, sampai kata Adam, dia mengatakan, saya tidak nyangka ada yang demi Allah tapi dusta. Itu kata Adam. Jadi yang pertama kali dari makhluk Allah dusta itu adalah iblis. Yang pertama kali.
Dan itu adalah punten menjadikan menyebarnya ke dunia ini. Kalau mengatakan iblis sebarkan virus kebencian, ya karena dari sananya. Iblis sebarkan kesombongan, emang dari sananya iblis. Manusia tidak punya punten. Manusia tidak punya. Sebenarnya manusia tidak ada yang namanya contoh dari Adam sombong, tidak ada. Contoh dari Adam hasad, tidak ada. Contoh dari Adam dusta, tidak ada. Tiga ini semuanya itu di punten. Yang ngajarin siapa? Iblis. Maka punten, aduh saya ini bohong ya. Bagaimana hijrahnya? Jujur. Hijrahnya ke jujur. Bagaimana memerdeka kalau kita tidak mau hijrah dari bohong? Terus saja pindah jujur. Gak usah cerita banyak. Suami istri aja. Kalau suami dibohongin sama istri enak gak? Enggak. Istri dibohongin suami enak gak? Enggak. Anak dibohongin orang tua nggak enak. Orang tua dibohongin anak nggak enak. Dalam lingkungan kecil aja yang namanya bohong itu ada, nggak nyaman. Apalagi dalam urusan punten, bertetangga, bersahabat, bernegara, lebih besar lagi. Kenapa? Karena ini adalah penjajah yang ada di dalam diri kita. Ini adalah punten, menikmati dusta. Pindah ke jujur. Berapa tuh? 3 ya. Percepat. Keempat sekarang. Punten. Yang keempat penjajah yang ada dalam diri kita itu adalah sifat apa? Anid. Apa anid ini? Bandel. Bandel itu apa ya? Bandel itu ngeyel. Nah itu dia. Iya, ngeyel. Apalagi bahasanya. Udah tahu dirinya salah, nggak berubah. Bahkan udah tahu dirinya salah, tapi dia mencari pembelaan kalau dirinya itu adalah seolah-olah apa? Benar. Ini ngeyel. Punten, kayak gini nih, ngeyel gini nih. Contoh-contoh. Saya senang sekali memberikan informasi contoh begini. Ini saya dapatkan dari Dr. Fatih Al-Mursyidi, guru kami sayangi ya, waktu di Mamlakah Saudi Arabia. Saya tanya, Syekh, orang ngeyel itu kayak apa sih? Orang ngeyel tuh gini nih. Tahu sebenarnya dianya salah, tapi dia kekeh nggak mau berubah dan cenderung dia ingin membela kesalahannya dengan cara memperlihatkan dirinya pintar. Tuh. Saya tidak menceritakan apa-apa, hanya ini perkataan beliau. Ulangi lagi. Orang ngeyel itu tahu dirinya salah, tapi dia tidak mau berubah. Yang ketiganya, bahkan cenderung dia membela tentang kesalahannya. Punten. Yang keempat, ingin memperlihatkan kalau dirinya apa? Pintar. 4 itu, orang ngeyel itu. Sifat orang ngeyel 1, 2, 3, 4. Contoh, dikasih contoh begini. Ada adik kakak keluar dari masjid. Setelah keluar dari masjid, ngelihat rumah tetangganya ada binatang di genteng itu, ada binatang lagi berdiri aja. Kata abangnya bilang, "Dek, itu binatang apa ya yang di genteng itu?" Adiknya bilang, "Kalau menurut saya itu burung, Bang. Kayaknya burung ini deh, burung gagak lah." Kata abang, "Enggak, itu kucing." "Burung, Bang." "Kucing, Dek." "Burung, kucing." Begini aja deh, biar kita yakin, kita i'tikaf di masjid lah, sambil nanti tunggu matahari terbit, biar jelas. Matahari sudah mulai naik, udah mulai itu ada bayangan, udah kelihatan paruhnya kelihatan. Kata adek, tuh kan Bang, tuh lihat ada paruhnya kan, ada paruhnya kelihatan tuh. Apa kata abangnya? Si adek nggak tahu, kucing juga ada yang punya paruh, Dek. Kamu kurang gaul sih. Tuh, seakan-akan dia bilang adeknya kurang gaul. Kamu nggak tahu pengalamannya, kucing ada paruhnya. Masih diam adiknya, udah tunggu Bang, yang lainnya lagi. Oke, kalau abang masih bilang kucing ada yang punya paruh, tunggu yang lain. Udah jelas sayapnya kelihatan. Tuh Bang, sayap Bang. Ada yang nggak tahu, kucing juga ada yang punya sayap. Kekeh itu tuh ngeyel itu. Ngeyel, tahu diri saja lah, tapi dia nggak mau berubah, cenderung membela dan seakan dia paling pintar, paling tahu. Akhirnya udah mulai terang banget, kakinya udah kelihatan burung, asli burung. Tuh lihat, paruhnya ada, sayapnya ada, kakinya 2, itu burung. Dia bilang, "Kamu nggak tahu ya, kucing zaman sekarang ada yang kayak begini." Tuh lihat tuh. Akan begitu, itu ngeyel, anid. Setelah itu males, marah adanya, ambil batu dilempar, terbang burungnya. Kata adanya, "Terbang kan?" Dia bilang, "Dek, maaf ya, kucing juga ada yang terbang, Dek." Nah, coba kira-kira zaman sekarang ada yang kayak gitu kira-kira? Banyak udah tahu
tahu dirinya salah, ya, udah tahu dirinya salah, ya, tapi nggak mau berubah. Terus apa lagi? Membela dirinya, dan bukan hanya membela dirinya, tapi apa? Seakan-akan dirinya paling tahu, paling pinter. Apalagi kalau sudah pegang mic, paling jago nantinya kelihatannya. Ataupun paling sesuatu yang dipegangnya, maka dia merasa dengan mengatakan kata-katanya, saya paling tahu, saya paling pinter. Bukan hanya sekedar itu, tapi apa? Yang lainnya pun nggak bisa berbuat apa. Maka itu namanya anid. Bagaimanakah orang ini akan menjadi merdeka kalau dijajah dengan sifat bandel itu, ngeyel itu? Hijrahnya kemana? Hijrahnya ganti teman. Hijrahnya suhbah solihah. Artinya apa? Suhbah solihah itu ganti persahabatan, ganti teman. Itu suhbah solihah. Subhanallah. Coba kalau kita ini berteman dengan orang soleh, insya Allah jadi apa? Jadi soleh. Misalnya bapak gak pernah dia isya, gak pernah. Kalau di rumah ini pulang dari kantor sholat isya tidur, pulang dari kantor cepat sholat isya tidur. Nah, satu waktu sholat di masjid, sholat isya berjamaah. Selesai sholat isya berjamaah, teman-temannya pada qobliyah. Kira-kira bapak ikut qobliyah nggak? Ba'diyah, ikut ba'diyah nggak kira-kira? Ikut. Kenapa? Nggak enak sama temennya, orang pada ba'diyah, udah saya ba'diyah aja. Ikut gitu. Atau biasanya datang ke sini nggak pernah qobliyah, tapi temennya pada qobliyah. Taruhlah Jumatan di sini, kalau azan ada 2 kali, ada 1 kali gitu. Ada nggak di sini misalnya setelah azan ada yang qobliyah? Ada nggak begitu? Rata-rata begitu kan qobliyah. Ada di sini yang nggak pernah qobliyah, tapi begitu lihat pada qobliyah semuanya, insya Allah dia qobliyah. Kenapa? Nggak enak. Kadang-kadang ada yang sama ibunya, sama istrinya, mama siapin di kantong baju kokonya. Kenapa? Buat apa? Kenceng. Apa? Kenceleng. Buat apa? Di masjid. Kenapa? Malu. Tuh alasannya malu. Ya kenapa? Malu orang lain nanti pada masukin, saya nggak ada nanti. Kadang-kadang begitu pulang ke rumah lupa, lupa tadi kan naruh uang ya di saku ya. Kenapa? Orang malu, orang semua pada ngasih, bapak enggak. Ada rasa apa? Malu. Kenapa rasa malu? Karena berkumpul dengan orang-orang soleh. Orang seperti orang soleh, hijrah bertemu dengan orang soleh. Jadi kalau mengatakan merdeka karena hijrah, iya, hijrah dari hasad, benci menjadi cinta. Merdeka dengan cara apa? Hijrah dari apa? Dari sombong menjadi tawadhu. Hijrah dari apa? Dari dusta menjadi jujur. Hijrah punten dari ngeyel menjadi apa? Pertemanan yang baik. Insya Allah menjadi teman yang baik, berubah jadi teman baik. Lanjut punten, satu lagi, nomor 5-nya. Kalau yang ngeyel tadi, contohnya siapa yang ngeyel? Iblis juga. Iblis tahu nggak dirinya salah? Tahu. Ada yang tobat iblis? Nggak ada. Ngeyel. Berarti 4 ini contohnya iblis. Baru yang kelima. Ayo yang kelima apa? Ya, Tama ini apa ya? Tama ini adalah menjajah kita. Nggak ada lelah-lelahnya untuk tama. Sampai Al-Quran mengatakan alhaakumut takatsur. Lanjutkan. Hatta zurtumul maqabir, ya kan? Apakah engkau akan mengumpulkan tentang hawa nafsu duniamu, kumpulin itu, kumpulin ini, sampai diperingati dengan kematian? Nah itu parah itu. Kalau mati baru berhenti, apa mau begitu? Saya tanya punten, Abi Maki, at-takatsur itu apa ya? At-takatsur itu begini nih, biar tahu nih. Punten, at-takatsur begini. Nasihat untuk saya pribadi. Sekali lagi nasihat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. At-takatsur ini contoh paling ringan aja. Ibu bapak di lemari ada nggak baju yang udah 3 bulan belum kepake tapi masih kegantung aja di lemari? Ada nggak? Ada ya. 6 bulan ada, 6 bulan belum kepake tapi gantung aja. 1 tahun ada, 1 tahun, 2 tahun ada. Ada nggak baju yang paling lama yang belum pernah ibu pakai sama bapak pakai masih gantung di lemari? Berapa lama tuh? Udah berapa lama tuh? Wow, udah banyak udah. Nah, yang parahnya lagi kadang-kadang beli lagi. Nah, itulah kira-kira ada yang belum termanfaatkan, malah sesuatu yang baru. Hati-hati, alhaakumut takatsur. Sendal, begitu nggak? Kerudung, begitu nggak? Tas, begitu nggak? Jam tangan, begitu nggak? At-takatsur, hati-hati.
Saya sangat luar biasa dinasihati oleh salah seorang guru yang luar biasa, Syekh Abdullah Al-Kafi. Beliau dari Mesir. Beliau katakan gini, jika hatimu sumpah, nasihat untuk kita, jika hatimu sumpah, hatimu itu kayak sempit dalam kehidupan, sumpah gitu ya, maka tolong buka lemarimu, pasti lemarimu sumpah. Jadi begitu dibuka lemari, Anda jarangkan lemari itu, Anda longgarkan lemari itu, maka hatimu akan longgar. Sesumpah apa hatimu, sesumpah itulah lemarimu. Subhanallah, luar biasa ini ibu bapak. Udah mah kita bongkar lemari nanti, bagi-bagi, emang benar itu, benar bagi-bagi. Itu buat apa bunda, coba ayahanda? Lepas, tapi punten saya sampaikan, punten. Jangankan ibu bapak yang beli baju itu, yang gratis saja kalau mau dibagiin jadi apa ya, jadi kelihatan bagus. Yang gratis, saya ada gudang, kadang-kadang di gudang itu misalnya ada baut, ada apa aksesoris apa yang nggak kepake gitu kan, apakah bekas sepeda atau apa nggak kepake, ngejugruk, ada teman datang, Bi ini kepake? Masih, padahal 2 tahun di situ. Pernah gitu nggak ibu bapak? Pernah, nggak usah jauh, ini contoh-contoh. Alhamdulillah hampir 15 tahun mungkin ya, hampir 15 tahun saya tuh nggak pernah beli baju koko, nggak pernah baju koko. Alhamdulillah tahadus bin Nima, langsung Rabbani, dari Rabbani dikasih. Bahkan waktu sebelum pandemi ini, pokoknya dalam sebulan harus habis 15, 10 atau 15. Gimana coba? Tubuh satu, baju ganti. Akhirnya minta, kalau perlu kami minta, kalau nggak perlu kami nggak minta. Kita kan masih cukup 1 bulan nggak minta, ditanya kenapa nggak minta, masih ada. Tapi kan ini produk baru, harus di apa? Harus endorse, harus dipakai gitu kan. Serba salah gitu kita pakai lagi. Akhirnya numpuk. Sampai lemari tambah lagi, dikicet lagi gitu kan. Beberapa tahun yang lalu ayah kami datang almarhum sama uminya Maki, bilang, "Teh, ini kok si AA lemarinya makin numpuk aja." "Ini Pak, ini kan endorse, tolong tanya, kira-kira kalau baju gini bisa dibagiin nggak ke santri?" Kami santri banyak di Tasikmalaya. Iya. Di pesantren yang orang tua saja santri sekitar 1.700. Pesantren kami satu lagi itu sekitar 1.400. Kebetulan putrinya Ustadz Ayana juga di sana. Iya, di pesantren kami yang di Tasikmalaya. Banyak santri. "Boleh nggak bajunya dibagiin?" Saya izin. "Pak, ini baju yang udah nggak kepake, bisa nggak ya saya bagikan buat santri?" "Bagikan aja Bi, nggak apa-apa, yang penting manfaat." "Oke, tapi istilahnya yang sudah model-model agak, jangan yang baru-baru gitu ya, udah 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu mau bagikan. Ini yang baru, ini jangan. Kenapa? Ini lagi produk gitu ya. Oke, silakan." Iya. Subhanallah, itu uminya Maki bagiin baju dari lemari, diturunin, taruh. Ada mungkin 4 kardus yang segini tinggi ini, 4 kardus gini, mau dibagikan. Saya datang, "Mi, ini apa Mi?" "Baju." "Baju apa?" "Baju Rabbani buat dibagiin ke pesantren." "Iya, buat dibagiin ke pesantren." Lalu saya sampaikan dengan mengatakan, "Waduh, coba Mi buka dulu." Begitu saya, "Mau apa? Mau disortir." Begitu saya buka, itu baju kelihatan bagus semuanya. Saya pindahin. Akhirnya cuma dua kardus mie gitu jadinya. Yang lainnya nggak jadi. Ibu bapak tahu, subhanallah. Begitu sampai ke Tasik, ayah nanya, "Mana bajunya?" Cuma 2 kardus kecil aja. Uminya Maki hanya mengatakan, "Tahu itu si abinya begitu." Bapak cuma bilang biasa, yang namanya setan ini kayak kapas, terbang semaunya, hinggap semaunya, sedikit tertiup terbang, nggak ada angin cepat turun, pas turun nggak pilih-pilih, mau kemana saja bisa jatuh. Itu nyindirin saya itu. Oh, saya bilang berarti saya dihinggapi sama kapas setan ini. Saya bilang, setan nih masuk berarti mata saya jadi apa? Jadi ngelihat semuanya bagus. Bulan depan saya bayar. Langsung Mi, untuk nanti ke Tasik semua baju nggak sortir, langsung pilih. Siap. Masya Allah. Itu uminya Maki itu lebih cerdas lagi yang kedua ini. Bagaimana caranya? Tetap tinggi, baju di atasnya sembako. Baju sembako. Jadi kalau saya ini apa nih?
Yang saya tanya apa tuh? Sembako kan? Ini apa? Sembako. Iya, kalau di bawahnya baju. Ini apa nih? Sembako. Saya bilang, wah sembako dibawa. Ternyata Masya Allah, nyampe hari Kamis dibagikan ke santri semuanya baju itu. Udah informasikan sama Unyi Waki. Yang make baju abinya Maki, tolong besok Jumatan, abi kan khatib, tolong nanti pas Jumatan semua duduk paling depan. Subhanallah, begitu saya khatib naik, itu 1 sampai 5 sak baju saya semua itu. Lagi khatib, ini baju saya semuanya nih, ini baju saya semua. Wah itu masih bagus, itu masih baru. Concern hilang, subhanallah. Nah itu dia punten, yang namanya kadang-kadang tamak itu ada. Ya, bakhil dan toma itu tidak bisa dipisahkan. Bakhil dan toma itu, kalau orang toma pasti bakhil, orang bakhil pasti toma. Iya. Jadi itu bakhilnya ada, tomanya ada. Ini padahal satu gratis bajunya, yang kedua masih ada, yang ketiga punten nggak kepake juga. Karena apa? Kebanyakan. Tapi bakhilnya ada, tomanya ada. Ini saya tidak menceritakan yang lain. Saya hanya mengatakan, ya Rob, ini baju saya kok masih bagus, ini masih bagus, ini masih bagus. Setelah saya turun dari podium, sholat berjamaah, begitu saya pulang, semua santri kan salaman. Sunnahnya kalau salaman pun tetap wajah kan. Saya tidak bisa melihat wajah mereka, saya lihat baju. Baju saya nih, asli baju saya, baju saya. Nah, punten, bagaimana kita mau merdeka kalau kita dijajah dengan toma dan bakhil? Toma, Adam dengan mengatakan fatama Adam, tapi Adam taubat karena mengatakan, oh saya ingin lama lagi di sorga. Akhirnya apa? Memakan buah khuldi, tapi Adam taubat. Yang kedua, punten, Qabil. Kenapa? Mempersembahkan apa coba? Ketika id qarraba qurbanan, ketika cerita tentang masalah kurban, Allah kan bilang, hai Qabil, hai Habil, apa hasil yang telah kau dapatkan di dunia? Karena Habil ini adalah ahli ternak, berikan hasil ternakmu kepadaku, kata Allah. Hai Qabil, karena engkau ini hasil bercocok tanam, berikan hasil cocok tanammu kepadaku. Maka Qabil mempersembahkan yang biasa saja, rodi, tapi Habil mempersembahkan apa? Kambing yang bagus. Pelit Qabil ini. Berarti kalau ada sifat tamak dan pelit, itu sifat apa? Manusia. Tapi jangan bilang wajar. Jangan bilang wajar. Tapi apa mengatakan, iya ya, ini sifat tamak dan pelit harus dibuang. Kenapa? Ini bahaya. Jadi kalau dibilang dengan mengatakan setan ngajarin 4, dan ini adalah Adam tidak punya sifat 4 ini, tapi Adam dan Qabil punya yang namanya sifat tamak yang apa tadi? Dan rakus dan apa? Dan pelit. Maka kalau mengatakan bagaimana caranya rakus? Qanaah. Bagaimana pelit? Sedekah. Masya Allah, ini kata-kata indah. Berarti kalau sekarang mengatakan Abi Maki, ternyata kalau kita ini ingin merdeka, jauhkan daripada penjajah yang 5 ini. Betul, jauhkan daripada penjajah 5 ini. Cerita merdeka, susah merdekanya kalau kita tidak bisa dibebaskan daripada 5 poin ini. Ini yang dapat saya sampaikan, ayahanda bunda. Masya Allah, mudah-mudahan apa disampaikan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Dan mudah-mudahan ayahanda bunda dalam mengisi kemerdekaan pada tahun ini, juga di Muharram pada tahun ini, Masya Allah, dan punten dalam keadaan suasana Covid begini juga, kita tetap yang harus dilibatkan dalam hati kita ini adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan husnudzon kepadanya. Semoga pandemi segera berlalu dan cepat selesai. Tergantung kita menjaganya dan tergantung kita menjaga perasaan dan lahir batin kita dengan husnudzon yang kita miliki, doa yang kita miliki dan ikhtiar yang kita miliki. Pasti Allah akan kabulkan apa-apa yang kita inginkan. Wabil khusus dengan banyak hafalan Quran, lalu adanya juga dengan khatmul Quran, itu semakin cepat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa singkat, doa ikhtisar juga karena khatmul Quran tadi, Masya Allah ya. Semoga dengan khatmul Quran yang dibaca oleh kita atau saudara kita, sahabat kita, teman kita, Allah semakin ridha kepada kita semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hidupkan kami dengan membawa keimanan, wafatkan kami dengan membawa keimanan. Jadikanlah keimanan sebagai sahabat teman kami, baik saat kami di dunia hidup dalam mengarungi kehidupan ini, ataupun saat nanti kami wafat dengan membawa keimanan dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa keimanan. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penerang dalam kehidupan kami. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai pembimbing dalam jalan hidup kami. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai penenang dalam kehidupan kami. Jadikanlah Al-Quran ini asbab musababnya di antara kami saling mencintai, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amalan-amalan yang membuat engkau dapat mencintai kami. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma dzakirna minhuma jahilna wa minhuma nasina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan Al-Quran ini membawa peringatan kepada diri kami. Ingatkan tatkala kami lupa dalam syariatmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah pengetahuan yang indah, yang sempurna dengan Al-Quran ini saat kami tidak mengetahui tentang syariat ini. Ya Rahman ya Rahim, dekatkanlah kami dengan Ahlul Quran, dekatkanlah kami dengan Ahlul Quran, dekatkan kami dengan orang-orang yang mencintai Quran. Ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafun nahar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hadiahkan kepada kami agar kami sangat-sangat bisa untuk menyisihkan waktu kami khusyuk bermesraan dengan membaca Quran, baik di saat pagi, di saat siang, di saat sore, di saat malam. Jadikan kami adalah hamba-hambamu yang selalu terpaut dan terkait dengan Al-Quranul Karim. Birahmatika ya arhamar rahimin, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujjah bagi kami, Al-Quran ini sebagai penolong bagi kami. Ya Rahman ya Rahim, maafkan kami jika sampai hari ini kami belum bisa membaca Al-Quran dengan benar, namun Engkau maha tahu kalau kami sangat mencintai Al-Quranul Karim. Maafkan kami jika setiap makharil huruf yang kami baca belum fasih sesuai dengan apa yang seharusnya kami ucapkan, namun kami tetap akan berusaha, dan Engkau maha mengetahui bagaimana kami sangat mencintai Al-Quranul Karim. Walaupun begini adanya, walaupun apa yang dapat kami lakukan saat ini tidak maksimal sempurna apa yang Kau inginkan, namun ya Rahmanu ya Rahim, Engkau maha tahu betapa inginnya kami menjadi Ahlul Quran. Jadikanlah keluarga kami Ahlul Quran, jadikanlah suami kami lil muttaqina imama, jadikanlah istri kami qurratu a'yun bagi keluarga kami, jadikanlah anak-anak kami sebagai penenang hati dan penyejuk jiwa kami. Ya Rahman ya Rahim, di penghujung daripada acara pada malam hari ini, di khatmul Quran pada malam hari ini, jika ada di antara kami yang hadir di majlis ini saat ini sedang memiliki hajat, cita-cita atau keinginan, kabulkan semua seluruh hajat dan cita-cita dan keinginannya. Jika ada di antara kami yang hadir di majlis ini saat ini dalam keadaan sakit, atau memiliki anggota keluarga dalam keadaan sakit, sembuhkan ya Allah. Jika ada di antara kami yang hadir di tempat ini mengangkat kedua tangannya memohon kepadamu agar keluarganya dijadikan keluarga sakinah, jadikanlah keluarganya keluarga sakinah ya Rabb. Jika ada di antara kami yang hadir di tempat ini yang mengaminkan doa ini, ya Rahmanu ya Rahim, saat ini ya Rabbana ya Aziz ya Ghaffar sedang menghajatkan untuk datang ke kota Mekah dan ke kota Madinah, kabulkan ya Allah ya Rahman ya Rahim, agar bisa melaksanakan dan menyempurnakan haji dengan mabrur dan bisa melaksanakan umrah dan mabrurah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rahman ya Rahim, sebutlah nama-nama kami yang hadir di tempat ini, yang hadir di majlis ini, yang hadir di masjid ini sebagai hamba-hambamu penghuni surga firdausmu, disatukan bersama orang-orang muttaqin, khalisin, abidin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
سمع